Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nailal Husna dengan NIM 230202251200025. Mahasiswi Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat atau ulasan saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi saat ini, khususnya di era digital, dengan judul Permasalahan Bahasa Indonesia di Era Digital antara Identitas Bangsa, Globalisasi, dan Tantangan Generasi Muda. Bahasa Indonesia merupakan salah satu pencapaian terbesar bangsa Indonesia. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dari lebih dari 700 suku bangsa, ribuan budaya, dan 718 bahasa daerah yang ada di Nusantara. Sejak diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam membangun identitas nasional, mempersatukan keragaman yang luar biasa di tengah tantangan kolonialisme dan pasca kemerdekaan. Namun, di tengah arus globalisasi, revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, bahasa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks dan multidimensional. Menurut ahli linguistik Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahasa memiliki fungsi sosial, identitas, dan kognitif yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika penggunaan bahasa Indonesia mengalami pergeseran, maka yang terdampak bukan hanya aspek kebahasaan, tetapi juga identitas bangsa, kohesi sosial, dan kemampuan generasi mendatang dalam berpikir kritis. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa di ruang publik digital. Salah satu permasalahan utama bahasa Indonesia saat ini adalah menurunnya kualitas penggunaan bahasa di ruang publik. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter atau sekarang disebut X, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram, serta platform berbagi video telah mengubah paradigma komunikasi secara radikal. Kecepatan dan kepraktisan seringkali menjadi prioritas utama, sehingga kaidah bahasa standar seperti ejaan, tata cara, dan struktur kalimat diabaikan. Kesalahan ejaan seperti GW untuk kue dan LO untuk kamu, struktur kalimat yang tidak efektif seperti gue lagi bingung banget nih, serta penggunaan singkatan berlebihan seperti TP, JD, atau GK menjadi hal yang lumrah di kalangan netizen. Fenomena ini didukung data empiris dari data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Survei Literasi Bahasa Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa 65% pengguna media sosial usia 15-24 tahun sering melakukan kesalahan ejaan dasar. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA 2022 juga mencatat bahwa kemampuan membaca pelajar Indonesia berada di peringkat 67 dari 81 negara, jauh di bawah rata-rata negara OECD. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, karena membaca merupakan dasar utama dalam penguasaan kosakata, grammar, dan retorika. Lebih lanjut, algoritma platform digital memperburuk situasi ini. Konten dengan bahasa sederhana, singkat, dan emosional cenderung mendapat prioritas dalam algoritma rekomendasi, sehingga konten berbahasa baku kalah saing. Akibatnya, degradasi bahasa menjadi lingkaran setan. Semakin banyak kesalahan yang dinormalisasikan, semakin rendah standar yang diharapkan oleh masyarakat. Maraknya campur kode dan alih kode dengan bahasa asing.
Permasalahan berikutnya adalah maraknya campur kode atau kode mixing dan alih kode atau kode switching, khususnya dengan bahasa Inggris dan bahasa gaul digital lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan bahasa yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, seperti lagi healing dari toxic relationship, overthinking karena deadline project, self-reward dengan shopping spree, atau mental health lagi drop nih. Contoh ini bukan hanya muncul di media sosial, tetapi juga di iklan, konten influencer, hingga ruang kerja profesional. Menurut Abdul Khair, seorang pakar sosiolinguistik, campur kode merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat bilingual seperti Indonesia. Namun, beliau juga menegaskan bahwa penggunaan campur kode yang berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa nasional jika tidak disertai kesadaran berbahasa dan pengayaan kosakata asli. Fenomena ini semakin diperkuat oleh anggapan bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memiliki nilai prestis yang lebih tinggi. Bahasa Inggris sering diasosiasikan dengan kecerdasan, modernitas, globalisasi, dan profesionalisme. Sementara bahasa Indonesia dianggap kurang bergengsi dan hanya digunakan dalam konteks formal atau lokal. Data dari Survei Badan Bahasa tahun 2023 mengungkapkan bahwa 72% generasi Z atau Gen Z di perkotaan menggunakan minimal satu kata Inggris per kalimat dalam postingan media sosial mereka. Jika pola pikir ini terus berkembang, maka bahasa Indonesia berpotensi kehilangan perannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa resmi negara, dan bahasa diplomasi internasional. Padahal menurut Alwi dan kawan-kawan, dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia edisi keempat, bahasa Indonesia memiliki sistem gramatikal yang lengkap, fleksibel, dan mampu mengekspresikan konsep ilmiah maupun gagasan kompleks. Banyak istilah asing yang sebenarnya telah memiliki padanan resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI seperti pranala untuk link, unggah untuk upload, unduh untuk download, pemrosesan data untuk data processing, dan kecerdasan untuk artificial intelligence. Sayangnya, padanan ini masih jarang digunakan oleh masyarakat luas karena kurangnya sosialisasi dan kebiasaan, rendahnya budaya literasi dan dampak pendidikan. Selain pengaruh bahasa asing, rendahnya budaya literasi juga menjadi permasalahan serius yang saling terkait. Minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah, dengan angka baca per tahun hanya 12 buku per kapita menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 2023. Jauh di bawah rata-rata Jepang yang mencapai 20 buku atau India 10 buku. Banyak orang lebih memilih konten visual yang singkat dan instan seperti Reels atau Shorts dibandingkan dengan membaca teks panjang yang membutuhkan konsentrasi. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu kemampuan menyusun gagasan secara runtut, logis, dan argumentatif semakin melemah, yang terlihat dari rendahnya kualitas esai siswa dalam ujian nasional. Di dunia pendidikan, bahasa Indonesia seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang mudah dan kurang menantang, padahal memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Menurut Prof. Henry Guntur Tarigan, dalam berbicara sebagai seni, kemampuan berbahasa yang baik berkaitan erat dengan kemampuan berpikir. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin terstruktur pula cara berpikirnya. Kurikulum merdeka yang baru mulai diterapkan seharusnya menjadi momentum untuk merevitalisasi pengajaran bahasa Indonesia melalui proyek berbasis digital, seperti pembuatan podcast atau konten literasi di TikTok. Menurunnya kesantunan berbahasa dan isu sosial. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kesantunan berbahasa, khususnya di ruang digital yang anonim.
Media sosial memberikan kebebasan berekspresi mutlak, tetapi seringkali kebebasan ini tidak diiringi dengan tanggung jawab etis. Ujaran kebencian atau hate speech berbahasa kasar seperti bang, serta komentar cyberbullying semakin mudah ditemukan di kolom komentar atau thread diskusi. Bahasa yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru sering digunakan untuk menyulut konflik sara, politik, atau pribadi. Namun demikian, di balik berbagai permasalahan tersebut, era digital juga memberikan peluang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, literasi, dan pelestarian bahasa. Konten edukatif seperti akun Bahasa Indonesia BBP di TikTok, podcast Bahasa Kita oleh Badan Bahasa, video pembelajaran YouTube, serta kampanye kebahasaan seperti hashtag gunakan bahasa Indonesia dapat disebarluaskan dengan lebih luas dan cepat. Aplikasi seperti Duolingo versi Indonesia atau AI tutor berbasis lokal bisa merevolusi pembelajaran. Generasi muda memegang peran kunci sebagai digital native. Sebagai pengguna aktif media digital, generasi Z atau Gen Alpha diharapkan mampu menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Menggunakan bahasa Indonesia secara baku bukan berarti menghilangkan kreativitas, melainkan menunjukkan kecakapan dalam kode switching konstekstual, seperti campuran kreatif ala healing sambil nyantai di warung kopi. Pemerintah melalui Kominfo dan Badan Bahasa perlu memperkuat kebijakan seperti Perpres nomor 63/2019 tentang pengembangan bahasa Indonesia, termasuk integrasi artificial intelligence atau AI untuk terminologi baru. Lembaga pendidikan bisa mengadopsi blended learning dengan gamifikasi literasi, sementara media massa wajib menggunakan bahasa Indonesia baku di berita digital. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas seperti Komunitas Pecinta Bahasa Indonesia atau KOBI akan mempercepat adopsi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa permasalahan bahasa Indonesia di era digital bukanlah tanda kemunduran, melainkan sebuah tantangan transformasional. Bahasa Indonesia sedang berada di persimpangan antara mempertahankan identitas nasional berbasis Pancasila dan menyesuaikan diri dengan perubahan global yang tak terelakkan. Masa depan bahasa Indonesia sangat bergantung pada sikap penuturnya, kesadaran kolektif, kebanggaan budaya, dan tanggung jawab inovatif. Jika kita memiliki komitmen ini, maka bahasa Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menjadi bahasa modern, bermartabat, inklusif, dan berdaya saing global, seperti bahasa-bahasa kuat seperti Mandarin atau Spanyol. Dengan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun di era digital, kita tidak hanya menjaga bahasa, tetapi juga memperkuat identitas, harmoni sosial, dan masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Sekian pemaparan dari video saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia di era digital, terutama yang terjadi saat ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.